Halo Sobat Limoksim semuanya, selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami. Tentunya masih di suasana ngabuburit hari ke-8 Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi. Dan inilah situasi Pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, di mana pasar ini di akhir-akhir tahun 2022 sempat heboh dan sempat viral menjadi pasar modern, pasar termegah, dan pasar terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Inilah situasi pasar beduk pada sore hari ini. Tenda biru ini adalah tempat masyarakat menjajakan takjil di bulan Ramadan ini. Tempat ini diselenggarakan dan disediakan oleh Desa Pulung Kencana. Dan yang ada di sekeliling bangunan Pasar Pulung Kencana ini adalah penjajah-penjajah takjil yang diselenggarakan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat, Lampung. Suasananya cukup lengang, tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena cuacanya pada sore ini kurang bagus kali ya. Oke sobatku semuanya, mari kita coba melihat situasi dan kondisi di dalam bangunan gedung Pasar Megah Pulung Kencana ini. Inilah kondisinya sobatku semuanya. Lantai 2 bangunan gedung Pasar Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Nampaknya sedikit kurang terawat. Dan inilah kondisi kamar mandi lantai 2 Pasar Pulung Kencana. Sudah tidak difungsikan lagi dan kelihatan sangat kotor. Dan jika dilihat dari situasinya, nampaknya banyak sekali ruko-ruko yang kosong di sini. Dan pedagangnya tidak lagi beroperasi di lantai 2. Yuk kita lihat ke depan. Bangunan ini sangat luas sekali. Dan untuk ukuran kampung, pasar ini sangatlah megah dan cukup banyak mengeluarkan dana dalam pembangunan pasar ini. Nah, bisa sama-sama kita lihat kondisi lantai 2. Nampaknya sudah banyak yang tidak beroperasi dan banyak pedagang yang mengundurkan diri dari lantai 2. Dan pengoperasian pasar fokus di lantai 1. Oke sob, inilah pemandangan lapangan Pasar Pulung Kencana yang sudah beroperasi kembali sebagai lapangan desa. Cukup mantap dan cukup indah bila dipandang dari lantai 2 bangunan Pasar Pulung Kencana. Dan situasi warga yang biasa ngabuburit pada sore hari pun cukup lengang dan cukup sepi. Inilah situasi perempatannya, sepi juga. Dan para pedagang tidak semuanya beroperasi, banyak yang tutup. Ya kembali mungkin karena cuacanya kurang bagus. Di depan sana nampak tempat ibu-ibu penjajah takjil yang disediakan dari pemerintahan desa tentunya. Hingga saat ini situasi lalu lintas perempatan Pasar Pulung Kencana sangat lengang dan hanya beberapa mobil yang lewat. Dan di depan sama-sama kita lihat taman yang berbatasan dengan SMP Negeri 4 Pulung Kencana. Nampak tidak ada satupun pedagang yang berjualan di situ. Karena oleh pengurus pasar, pedagang sudah digiring semua masuk di wilayah halaman pasar. Tentunya dikoordinir dengan baik dan dikenakan biaya untuk sewa lapak maupun dana kebersihan dan lain-lain. Oke sob, Pasar Pulung nampak lebih rapi dari sebelumnya. Namun jika sepi seperti ini alangkah terbeban bagi para pedagang yang menjajakan kuliner maupun menjajakan
seluruh dagangannya di wilayah Pasar Pulung ini. Pasti dalam batin mereka sangat menangis karena dagangannya kurang laku dikarenakan situasi sepi. Namun untuk salar ataupun pembayaran sewa di sini telah ditetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Dari tahun 2022 memang Pasar Pulung Kencana ini nampak viral sekali, dan dari berbagai provinsi, berbagai daerah pun salut mendengar kata Pulung Kencana, karena di sebuah kampung yang sepi telah disulap menjadi sebuah kota yang lumayan megah, ramai. Namun sayang, tingkat ekonomi di Pulung Kencana belum memadai, belum pantas dijadikan sebuah kota, karena kehidupan masyarakatnya belum layak dinyatakan kehidupan sistem kota, karena di sini masih sistem kampung. Maka Pasar Pulung Kencana ini tidak maksimal seperti target yang sudah direncanakan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat. Pengoperasionan pasar juga kurang, dan perputaran uang juga di sini tidak begitu besar, karena daya belinya sangat kurang, sangat minim sekali. Jadi jika kita pandang dari jauh, Pasar Pulung Kencana ini merupakan pasar megah seperti di kota besar. Namun jika kita memandangnya lebih dekat, merapat dan masuk ke dalamnya, maka kita akan bisa menilai betapa menyedihkannya Pasar Pulung Kencana. Pasar semegah ini ternyata banyak ruko yang kosong. Pasar semegah ini ternyata kurang terawat dan hanya beroperasi di lantai 1 yang rame hanya di waktu-waktu tertentu, seperti hari Kamis dan hari Minggu tentunya, karena pada kedua hari itu sudah dinyatakan sebagai pasar kalangan oleh masyarakat setempat. Sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan pasar-pasar di sekelilingnya. Pasar yang nampak kecil namun perputaran uangnya besar. Contohnya seperti Pasar Mulia Asri dan juga Pasar Daya Murni. Inilah sobatku, di lantai 2 kita kembali melihat di depan hanya ada satu toko baju yang masih buka hingga sore hari. Selain ini, semua toko tutup. Ya, hanya 1-2 yang beroperasi jika siang hari. Dan bisa dibilang hampir rata-rata tidak ada penghuni alias mengundurkan diri dari Pasar Pulung Kencana khususnya lantai 2. Apa sebabnya sobatku yang membuat bangunan semegah ini di Pasar Pulung Kencana khususnya lantai 2 menjadi kosong? Apakah karena bangunannya terlalu tinggi? Apakah karena anak tangganya terlalu banyak hingga cukup lelah untuk mencapai di lantai 2? Jadi hanya khusus orang tertentu yang sanggup menaiki anak tangga hingga di lantai 2 Pasar Pulung Kencana. Atau karena tidak ada lift seperti mall di kota-kota besar, atau tidak ada eskalator, atau karena sewanya terlalu mahal mungkin dan daya belinya kurang, sehingga membuat para pedagang yang ada di lantai 2 khususnya tidak banyak yang bertahan. Mungkin karena pendapatan dan pengeluaran, besarlah pengeluaran. Ya, karena daya belinya sangat kurang. Karena kehidupan di Pulung Kencana ini masih seperti kehidupan yang di kampung sebelumnya. Inilah kondisinya, ruko-ruko yang nampak kosong tanpa penghuni. Banyak sekali yang kosong dan kotor. Iya, banyak sekali. Sangat disayangkan bangunan semegah ini tidak ada penghuni. Padahal pemerintah daerah sudah memikirkan kemajuan daerah ini, yang tadinya pasar kumuh menjadi pasar megah. Namun kenapa setelah dibangun pasar megah ternyata tidak ada penghuninya?
Bagi kalian yang bisa menjawab penyebabnya, tolong isi di kolom komen. Saya tunggu, biar jawaban kalian bisa menjadi tolak ukur, khususnya bagi kepengurusan pasar, Dinas Koperindak tentunya, dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada umumnya, sebagai penanggung jawab penuh atas seluruh aset-aset Pemkab Tulang Bawang Barat, Lampung. Baiklah sobatku semuanya, mari kita berjalan-jalan lagi di lantai dasar. Ya, kita akan masuk halaman. Inilah situasinya hingga menjelang maghrib masih juga sepi, lengang. Ya, hanya beberapa pedagang yang masih beroperasi dan juga beberapa pengunjung yang sedang bertransaksi jual beli. Semoga situasi ini tidak berlarut-larut, karena jika suasana sepi, pembeli ini berlarut-larut lama, maka kasihan pada para pedagang ini. Mau jadi apa mereka? Yang pasti mereka akan bubar semua dari pasar ini jika daya belinya berkurang, dan selalu berkurang. Karena pada dasarnya pedagang itu tujuannya mencari keuntungan. Boro-boro mendapat keuntungan, untuk mengembalikan modal aja kesusahan karena pembelinya sangat kurang. Khususnya di bulan-bulan Februari dan Maret ini, tahun 2023. Kondisi ekonomi pertanian sangat krisis dan sangat tertekan. Yang pasti karena seluruh hasil pertanian, hasil produksi pertanian dijual sangat murah, sedangkan kebutuhan pangan yang kita butuhkan sehari-hari semuanya mahal. Bahkan kebutuhan operasional, contohnya seperti ban motor, harganya selangit, sedangkan harga getah karet yang semua itu adalah sumber kehidupan para petani dibeli murah oleh tengkulak. Bagaimana? Tidak seimbang. Akhirnya terjadilah krisis keuangan pada bulan-bulan ini, dan dampaknya tentunya ke para pedagang langsung. Seluruh dagangan kurang laku. Oke sob, coba kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan para pedagang di sini. Assalamualaikum Bang. Selamat sore. Sama Abang siapa namanya nih? Bang Wahyu, Ini jualan apa nih? bakso bakar sama tahu bakar. Oh, udah berapa lama jualan? Belum lama, cuma 2 bulan. Baru 2 bulan. Mangkalnya di sini terus? pindah-pindah. Kalau pagi di mana? Pagi di mana? Kalau pagi kerja lain, Oh, makanya sore. Mulai sampingan aja ya. malam. Ya. Gimana situasi pasar beduk ini? Ya, Di hari-hari biasanya lumayan rame lah. rame. Kalau hari ini gimana menurut Anda? Hari ini kurang tahu ya, baru keluar itu lah. Berkuat. Hujannya kayak gitu. Cuacanya kayak gini ya. Pengunjungnya dikit. Tapi tiap sore di sini. Dia sering di sini sekarang. Ini berapaan dijual? Ribuan. Oh, rata-rata 1.000 ya. Ya. Mantap, ini kesukaan anak-anak ini. Wah, mantap bener. Bakso bakar apa namanya nih? Bakso bakar. Udah punya nama belum? Belum dikasih nama ya? Iya. Oh, ini ada temennya nih, Batagor. Ini rame nih kalau sore di sini, pedagang. Iya, rame di sini. Oh, gitu ya. Kayak nggak laris ya. Inilah situasinya hingga sore menjelang maghrib masih sepi. Ya, mudah-mudahan sepi ini tidak berlangsung lama. Mudah-mudahan ekonomi Pulung Kencana cepat membaik Kalau syuting ini bentar dan nanti ya. pasar Pulung Kencana Kita bentar kembali ya. ramai. Baiklah sobat Liposin semuanya, kita udah sama-sama melihat situasi dan suasana pasar Beduk Pulung Kencana pada Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya di hari yang ke-8, hari Kamis tanggal berapa ini Pak? 14.30. Ya. Tanggal 30 Maret
lagi di esok hari kesempatan sama. Masih bersama di Singa Nusantara.